melihat keluar. Menempel jendela. Okay. Okay, guys. So thank you so much. Welcome to our class. Yeah, because this is our very first meeting, then I'm going to say welcome to our class. And first of all, I need to say sorry. I need to say sorry because I have to mute all of you guys. I have to mute all of you. Oke, jadi semua saya mute ya teman-teman ya. Semuanya saya mute. Tolong kalau ada apa-apa segera diletak di chat box saja. Ya. Segera diletak di chat box saja. And please don't unmute. Please don't unmute your mic while I'm talking. First of all, I'm really sorry because yesterday I was sick. Actually, until now, I'm still like feel maybe my asthma is now because I have asthma. And after I got COVID in July last year, not last year, it was about almost 6 months ago. I don't know. It's reactivated my asthma ya. Jadi asma saya itu menjadi aktif kembali, terutama sejak saya kena COVID tahun 2021 bulan Juli, ya. And yeah, well, it almost killed me. So, but I'm happy that I'm still alive and I can meet you guys. Tapi syukurnya saya selamat dan saya bisa bertemu dengan kalian. Oke, teman-teman sekalian, because this is English class, so I'm going to say that I'm going to speak in English, right? I'm going to speak in English, but I cannot deny that this is basic English. Ini adalah kelas basic, benar-benar basic. Teman-teman, itu yang harus dipahami. Jadi setelah saya berbicara bahasa Inggris, saya akan mengusahakan untuk mentranslate apa yang saya katakan. Oke, teman-teman, saya mau tanya dulu, berapa orang di sini yang betul-betul baru pertama kali mengikuti les bahasa Inggris seumur hidup? Ada yang baru pertama kali mengikuti les bahasa Inggris seumur hidup? No. No, okay. I'm asking for the one who takes the English for the first time. English course for the first time. Yang paling? Yes. Yes, Miss Lily. Yes, Miss Lily, you want to say something? I am learn English when I'm elementary school. Or when you were in elementary school? Yes. Okay. Yeah, but what about the course? Have you taken any courses? I'm forget. Have you taken any courses? I'm forget, Miss. You forgot that you have taken any courses. Jadi tidak ingat kapan terakhir pernah mengambil kursus atau tidak ingat? Take a course. Course, yes, course. Okay. Well, thank you for your admittance. Terima kasih untuk pengakuannya pada malam hari ini. Well, jadi kita akan belajar dari sangat basic, yaitu bagaimana kita menyapa dalam bahasa Inggris. Bagaimana kita menyapa dalam bahasa Inggris, itu yang paling dasar. Ya, kalau kita menyapa tentu kita bilang hi, hello, right? What's your name? How are you? Are you okay? Are you feeling good today? How's life? Misalnya begitu. Nah, itu yang akan kita pelajari.
Aku But pakai baju. first of all, let me introduce myself. I'm Winda Ferrani. I think I have introduced myself yesterday ya. Saya sudah memperkenalkan diri kemarin ya. I'm Winda Ferrani, and technically I'll be your tutor here. And I prefer to be called your partner. Jadi saya lebih memilih untuk dipanggil partner saja. Panggil saya sister. Panggil saya sister, ya. Kakak ataupun adik saudara perempuan panggil saya sister. Saya minta maaf saya tidak bisa on kamera hari ini karena baru-baru saja asma saya itu kumat sekitar 2 jam yang lalu dan saya benar-benar masih kelihatan lemes karena walaupun asma saya kumat saya tetap harus mengajar. Tadi kelas kids jam 6 lalu kelas reguler jam 7 dan saat ini saya merasa baik-baik saja, hanya saja saya masih dalam keadaan kacau. Mudah-mudahan besok saya lebih baik. Get well soon, Sure. sister. Thank you so much, brother. Thank you so much. Well, karena ini adalah yang paling dasar, kelas paling dasar, mohon yang sudah pernah kursus bahasa Inggris, be partner. Please be partner for your friends. Mari kita menciptakan lingkungan online yang positif. Okay? No grammatical error here. Please don't consider that. Oh, you got it wrong, bro. You got it wrong, sis. Don't say that. Jadi tidak perlu mengkritik masalah grammar, ya. It doesn't mean that we don't need to fix something wrong, ya. Boleh, tapi sampaikanlah dengan cara yang sopan. You have to be polite here. Salah satu peraturannya adalah yang pertama, no racism. Di kelas saya punya aturan bahwa tidak ada sikap rasis. Tidak ada I really hate disrespectful. Saya sangat membenci sikap disrespect atau tidak menghargai. Ya. So don't say anything bad about our friends here. Let's make a positive online environment to learn English. Okay. This is webinar. We meet anyone from any areas in Indonesia. Kita bertemu dengan semua orang dari seluruh Indonesia. Mungkin akan terlihat kejomplangan antara mungkin yang tinggal di Pulau Jawa dengan yang tinggal di pulau lainnya di Indonesia. Itu sering terjadi di kelas webinar saya. Ya, bukan cuma saya, semua tutor mengalami hal tersebut. So please be a respectful person. Ya, be a respectful person. We have different physical appearance, no body shaming, no racism, and we have to respect each other. Just like that. Okay. If you don't obey our rules, these rules, so without any warning, I will kick you out of this class. Okay, guys. Jadi kalau misalnya peraturan ini dilanggar, so I will kick you out of this class. Jadi saya harus remove teman-teman sekalian dari kelas. Kenapa? Karena kita sudah dewasa, bukan anak-anak ya. Kalau anak-anak yang bersikap tidak sopan, saya konfrontasi orang tuanya. Tapi kita sudah dewasa, teman-teman. We matured ya, sudah dewasa. Jadi kita adalah orang-orang yang mengerti konsekuensi tanpa diulang lagi. Oke. Itu dia. Is there any other questions? Masih ada pertanyaan atau tidak? No. No, okay. thanks, sister. Okay. Okay, great. Thank you. Okay, thank you. Yes. Yeah. Sorry, Miss, baru gabung, Miss. Do you have a question, Miss Norma? Karena ini habis ngelesin anak-anak soalnya. Okay. Ya, untuk peraturannya apa bisa di-share mungkin di grup atau di mana gitu, Miss, biar tahu peraturannya tadi. Oke. Nanti ini juga ada rekamannya sih, sis. Oh ya, terima kasih ya. Oke. Ya, akan ada rekamannya.
karena ini kelas malam dan saya harus menunggu beberapa waktu untuk rekamannya jadi linknya. Biasanya rekamannya saya kirimkan besok pagi, gitu. Jadi Oh iya. kelas malam besok pagi rekamannya saya kirimkan di dalam di grup kita di Telegram. Oke? Oh, ya oke. Ya, Terima kasih, lalu Miss. akan ada Thank ya. you. Oke, sister. Lalu akan ada namanya breakout room session. Jadi sesi breakout room itu di mana saya akan membagi teman-teman, ini kan semuanya 143 orang ya teman-teman ya. Karena 143 orang, tidak mungkin kita bisa bicara semua di ruangan ini. Jadi saya akan apa namanya? Nah, Sorry. halo, apa sayang? Ya, jadi di breakout room itu nanti saya akan bagi-bagi teman-teman sekalian. Mungkin satu room hanya 10 orang. Maksimal 10 orang. Dan di dalamnya teman-teman akan berkenalan. Di dalamnya teman-teman akan berbincang but in English. Oke, peraturan yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Peraturan yang kedua, jangan malu-malu. Tidak ada kata malu di kelas ini. Lalu akan ada tugas harian yang akan kita mulai besok. Tugas hariannya adalah teman-teman tolong tuliskan 5 kosakata beserta artinya di grup. 5 kosakata per orang dan itu wajib. Oke, teman-teman yang sorry. Can you please guys mute? Yes. Oke. So 5 kosakata setiap hari dimulai besok. And then after that you have to talk in your breakout room. Harus berbicara di breakout room. Kalau tidak berbicara maka kalau tidak berbicara maka hukumannya adalah kosakata yang 5 tadi menjadi 25. Oke? Menjadi 25. Kosakata yang 5 tadi menjadi 25. And ya saya minta maaf karena kita sudah dewasa, saya harus sedikit memaksa teman-teman. Karena pengalaman saya kalau nggak dipaksain orang-orang dewasa justru lebih males dari anak-anak. Gitu. Ya. Jadi teman-teman harus menyetor 5 kosakata setiap hari. Dan kalau teman-teman tidak berbicara di breakout room, maka saya akan teman-teman harus menyetor 25 kosakata sebagai hukumannya. Dan jika teman-teman tidak hadir dalam kelas tanpa alasan yang jelas, maka teman-teman harus mentranslate satu atau 2 paragraf yang akan saya tentukan. Dan jangan pakai Google Translate. Dan teman-teman tidak boleh menggunakan Google Translate. Siapa ini yang punya nama profile kok ribet sekali ya. Tolong di-mute ya. Tolong di-mute karena lingkungan brother atau sister masih sangat berisik gitu. Ya. Siapa ini? 1WL7SY5THUN apa nih? Nah, tolong di-mute karena saya tidak bisa memute ini. Oke. Because kalau misalnya teman-teman juga merasa bahwa lingkungan teman-teman itu ribut, saya nggak bilang teman-teman ya, tapi kalau misalnya rumahnya mungkin masih ada pesta, tetangganya lagi nikahan, terus musiknya keras banget, supaya tidak mengganggu kelas, teman-teman saya minta kedewasannya untuk memute sendiri. Kalau di kelas kids, saya mute dan mereka tidak boleh meng-unmute sendiri. Kalau di kelas dewasa, tolong saya percayakan teman-teman sekalian untuk mengontrol mic-nya, ya. Oke, untuk mengontrol mic-nya, dan saya akan memute apabila teman-teman mungkin lalai dalam mengontrol mic-nya. Oke, itu saja teman-teman. Perkenalan dan peraturan dari saya. No more questions? Nyetor kosakatanya ya benar bebas. Silakan menyetor kosakata dengan bebas. Kosakata apapun itu, ya. Oke. Sorry, Miss. Hello, sorry.
Yes, Miss Nami. Miss, mau tanya kalau untuk time breakout room-nya itu ada di jam-jam tertentu atau di jam berapa? Setiap 15 sampai 10 sampai 15 menit paling lama. Setiap sebelum habis kelas. Oh, after class 15 sampai 10 menit ya? 10 sampai 15 menit, yes. Oke. Ya, thank you, Miss. Oke. Malam hari ini kita akan membahas satu, you're welcome. Iya, sekarang juga saya akan coba untuk meng-share materi ya. Materinya akan saya share malam ini juga, materi sampai untuk besok juga. Saya akan pin, jadi teman-teman tolong jangan tanya materi lagi, materi sudah saya share sampai untuk besok materinya. Okay, guys. So we are going to start our class. I'm going to share the screen right now. Oh, sorry, salah. Apa? Well, can you see my presentation? Can you see my presentation? Hello, can you guys see my? Yes, Yes, I can see. Yes. Okay. Yes. Oke, teman-teman, jadi kita ini hari ini kita belajar sapaan atau greeting. Ya, sapaan atau greeting. Greeting itu artinya salam, tegur sapa, right? Okay. And then we are going to learn about greeting. Ada nanti, ini bukan subjek sih, ini pronoun. Ini pronoun, tapi hanya berfokus pada subjek dan objek. Lalu ada juga exercise atau seperti latihan ya. Okay, wait a minute guys. So one. Nggak mau. Sorry, nggak mau gerak. Nah, untuk common greetings, teman-teman, common greetings itu sapaan yang umum. Common itu artinya umum. Ya, jadi kalau misalnya makanan yang umum, kita bilangnya common meal. Seperti itu. Jadi common greetings itu ada seperti selamat pagi. Nah, ini dia nih. Materinya itu ada di grup saya udah share, teman-teman. Oke. So please look at the group. Ya, common greetings itu artinya sapaan yang umum, misalnya seperti good morning, selamat pagi, itu bukan cuma dari jam 6 pagi ya, bisa juga dari jam, sebenarnya kalau kita bangun jam 3 juga kita udah bilang good morning kok. Good morning dari pagi pokoknya sampai jam 12 siang. Ya. Lalu setelah itu good afternoon. Good afternoon itu selamat siang atau sore. Kenapa selamat siang atau sore? Karena selamat siang karena good afternoon itu berlaku sampai jam, sebenarnya bukan jam 6 ya, jam setengah 6 juga. Jam setengah 6 itu berlaku. Lalu good evening dari jam setengah 6 sampai sebelum tidur. Good evening itu artinya selamat malam. Good night juga selamat malam. Apa bedanya? Kalau good evening itu kita bilang dari sore itu tadi sampai sebelum kita tidur. Jadi, walaupun saya ketemu misalnya sama Miss Riri, misalnya saya ketemu sama Miss Riri jam 8 malam. Ya, saya tidak bilang good night. Saya bilangnya good evening. Ya. Nanti kalau sudah mau berpisah, misalnya nih, ketemunya kan jam 8 malam nih. Terus saya mau berpisah nanti jam 9 malam misalnya.
Nah, kalau berpisah baru kita bisa bilang good night. Gitu. Ya memang yang ada cuman grup Telegram, Miss. Ini tidak ada grup WA karena kalau di WA banyak banget. Gitu. Ya, jadi bisa dimengerti teman-teman bedanya good evening dengan good night? Bisa. 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 Bisa Oke. sis. Sampai sekarang masih Bisa. Ya, nanti kalau misalnya Oke. Nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas tolong langsung pop up ya di chat box. Dan oh iya, kalau masalah pertanyaan teman-teman saya terima pertanyaan tapi saya akan menjawab pertanyaan seputar materi dulu. Ya, seputar materi dulu apa yang ditanyakan di luar materi mungkin saya tunda dulu karena jangan sampai waktu kita habis cuma 1 jam teman-teman dan saya tidak tahu apakah kondisi kesehatan saya akan stabil sepanjang kelas karena namanya asma nggak tahu kadang-kadang dia kumat asma saya nggak tahu kenapa kadang-kadang memang saya stabil tapi kadang-kadang kumat sendiri. Oke. And then oh yeah, I will activate the what is it? The chat button on our Telegram group. Yeah, thank you, Miss Rose. Jadi as Brother Suhardi, don't worry, I will activate the Telegram group tomorrow. Besok saya akan aktifkan grup Telegram kita, jangan lupa tugasnya, teman-teman ya. Tugasnya 5 kosakata tiap hari. Kalau di dalam breakout room berani tidak bicara, maka 25 kosakata setiap hari. Kalau berani tidak hadir tanpa alasan yang jelas, ya, tanpa alasan yang jelas, teman-teman, maka harus mentranslate paragraf yang saya tentukan dari Inggris to Indonesia atau Indonesia to English. It's up to me. Oke, okay? Alright. Materi sudah saya share sampai materi ketiga. Untuk pertemuan kemarin tertunda, saya akan memberikan opsi kepada teman-teman. Apakah besok mau double materi atau diganti di hari Sabtu? Silakan di pop up di chat box saja. Sabtu aja, Miss. Sabtu. Ya Sabtu aja Miss. Sabtu. Sabtu aja, Miss. Sabtu aja Miss. Sabtu aja, Ya, Sabtu, Miss. lebih. Oke, siap. Kosakatanya setiap jam berapa? Terserah. Tidak apa-apa kalau mau jam 2 subuh juga boleh. Ya, on Saturday. Alright. Samain aja. Sister Sabtu. Oke, Sabtu. Oke, diganti Sabtu. Siap. Oke ya. Nah, kalau good night sekali lagi saya ulangi bahwa good night itu adalah sapaan ketika kita selamat tidur, ya. Jadi Menjelang tidur ya, Miss. Iya, selamat tidur. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang sama anaknya, kalau ada yang sudah punya anak bisa bilang good night kalau anaknya mau tidur. Terus kalau misalnya kita mau berpisah kalau malam, misalnya saya sama kalian bertemu, ya, lalu setelah itu saya sudah mau pulang, lalu walaupun teman-teman sekalian belum mau tidur, sudah tidak apa-apa kalau bilang good night karena itu sudah mau berpisah, gitu. Oke. Nah, itu dia untuk good evening dan good night. Ya, kalau Sabtu bisa jam segini, iya boleh. Oke. Suara saya unclear ya teman-teman ya. Suara saya jelas atau tidak? Clear, Miss. Clear. Oh, ya. Clear, Miss. Oke. Clear, yes. Nah, oke, teman. Kalau misalnya memang clear, maka mungkin ada teman-teman, beberapa teman-teman punya sinyal juga kurang bagus mungkin ya. Sinyal. Connection. Ya. Iya. Jadi koneksi bukan dari pihak kami saja, pihak teman-teman juga mungkin bisa dicek ya. Oke. Next
Ini dia, asking someone's condition. Asking someone's condition itu artinya bertanya tentang kondisi seseorang. Kalau kita bertanya tentang kondisi seseorang, sering banget kita bilang, how are you? Atau, how are you today? Ya, tidak masalah, Mitsumi. Ya, how are you atau how are you today? Itu artinya How apa are you? kabar? How are you? Okay, how are you today? Yeah. And then How do after you do? that, yeah. How are you doing? What's up? Ya. Oke. How are you doing juga itu artinya bukan lagi ngapain ya. Kalau nggak lagi ngapain itu biasanya kita bilangnya what are you doing? Kalau how are you doing itu artinya apa kabar? Gitu. How are you doing itu artinya apa kabar? Nah, kalau kamu lagi ngapain itu baru what are you doing atau what are you up to? What are you up to? Itu juga lagi ngapain. Tapi what are you up to itu tidak bisa digunakan untuk konteks formal. Harus konteks informal. Karena itu kayak lagi ngapain lo gitu. Itu what are you up to itu seperti itu. Jadi tidak boleh digunakan ke orang-orang yang menurut kita harus sopan, nggak boleh. Kita harus bilang kalau untuk orang-orang yang sopan misalnya how are you today, how are you doing, how are you do you feel well, boleh begitu. How is your feeling today, boleh. Bagaimana perasaanmu hari ini? Oke. What are you up to? Ya, informal benar. Nah, kita bisa jawab ya kalau misalnya kita lagi fine saja kita bilang I'm fine atau I'm good. Nah, bukan cuman I'm fine atau I'm good aja ya. Misalnya nih teman-teman mau bilang I'm wonderful. I feel so great today. Boleh banget. Pokoknya yang bagus-bagus. I feel fantastic. Ya, boleh. Atau misalnya I'm happy today. I'm glad today. Boleh banget. I'm very happy. Boleh. Oke, coba teman-teman saya tanya deh. How are you today? I'm I'm fine. I'm You. fine. okay. I'm fine. Very happy. I'm I'm fine. fine. Thank you. Okay, great. I'm I'm okay. good. I'm good. I'm Good, okay. yes. I'm good. I Oh, feel yes. fantastic. Yeah, I feel fantastic. Boleh. Ya. Atau kalau misalnya lagi happy banget itu bisa bilang gini guys. I'm in the pink. Boleh. Not that. Okay. I'm in the pink. I'm in the pink tuh artinya lagi happy banget. Ya, pink ya, warna yang bahagia banget. Jadi I'm in the pink. Hey, Okay, the connection, be careful guys. hey sister, Yes. will you set up your preset for slideshow? I'm not see your present. Too small. You don't see it? Too small. Will you You set don't up see it? for apa? I mean your presentation is not a full screen. Please, you can see the full screen, the presentation, sis. Thank you. Slideshow, ya? Yeah, slideshow. Yeah. Slideshow. Right. Okay, I'm gonna do that. Wait a minute. Where is my slideshow? Thank you. I'm gonna try because it's hard from here. Okay.
What about now? Yeah. Yes, Thank I you. see. Yes, I can. Yes. Yes, Miss. Better, ma'am. Yes, 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 clear. Better, ya. Better. Better. Yes, good. Bigger, bigger. Please to someone. Kalau misalnya kita mau membalas lagi, ya kalau misalnya kita mau membalas lagi, kita bilangnya bisa nice to meet you. Jawabannya nice to meet you too. Nice to see you. Nice to see you too. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Right. Kadang-kadang kita juga bisa bilang satu aja. Pleasure. Pleasure itu artinya pleasure to meet you. Pleasure to meet you itu artinya ya senang bertemu denganmu. Atau kita bisa bilang cuman pleasure doang itu bisa. Oke. So bedanya nice to meet you dengan nice to see you. Kalau meet itu biasanya pada umumnya digunakan untuk pertama kali bertemu. Kalau see itu kalau kita sudah pernah bertemu gitu. Itu. How Itu about kalau meet pleasure? dengan see kan. Yes. Pleasure itu artinya kayak senang bertemu denganmu aja gitu. Sama. What Like different pleasure to with meet you. other? Nope. Pleasure to meet you itu is just like nice to meet you, nice to see you. Yeah, pleasure Not to meet you. first meeting You can or use in other all meeting? context. You can use in all context. All for that. contact, not just for first Pleasure to meeting. see you again. Glad to see you again. Yeah, just to say the positivity. Okay. Okay. Sorry guys. Maybe if I'm stopped for several seconds, beberapa detik, it means like I tried to to set my breathing ya. Jadi pernapasan saya coba atur. Kalau saya stop beberapa detik. Okay. May I ask you, sister? Right. So no different pleasure and Sure. nice to see you or nice to meet you. Actually, it's only the meaning. No, but in the context of you said senang bertemu denganmu in English, there's no difference between you say nice to see you or glad to see you, I'm happy to meet you. Yes. Thank you. Okay. And then next. Ya, kalau kita on leaving ya, how to say goodbye, itu pertama kita bisa bilang bye-bye. Yang kedua kita bisa bilang farewell. Tapi farewell ini misalnya nih teman-teman. Misalnya, teman-teman tetanggaan sama saya. Terus teman-teman mau pindah. Memang sih kita tidak lost kontak. Masih bisa kontak pakai handphone, ya. Video call masih boleh. Tetapi sudah tidak lagi secara fisik bisa bersentuhan, bisa bertemu secara langsung in person. Ya. Atau meet directly, tidak lagi bisa pakai farewell. Artinya farewell ini lebih kepada perpisahan. Nggak apa-apa, Mr. Rudy, Brother Yudi nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Kalau misalnya banyak yang tanya pakai bahasa Inggris lancar, dengar saja. Nanti akan mengerti yang ditanyakan. Oh, ini yang ditanyakan. Saya akan menjawab ini yang ditanyakan begitu. Jawabannya akan saya coba untuk translate. Dan teman-teman juga mungkin yang bertanya bisa ngomong bahasa Indonesia dulu, setelah itu coba praktis English-nya atau English-nya dulu baru coba di translate Indonesianya, it's okay ya, karena seperti yang kita ketahui bersama dari awal bahwa ya sekalian diterjemahkan saja biar yang lain ikut paham. Itu saran dari Brother Yudi, Rudy, Brother Yudi Yunianto. Yes, Okay, thank you brother. Okay, thank you brother. Alright, lalu setelah itu ada take care. Nah, teman-teman, kalau kita bilang take care, itu artinya kita bilang kita berpesan.
kita berpesan pada orang yang mau pergi, hati-hati. Gitu teman-teman ya. Hati-hati, itu pakai take care. Mungkin ada yang bilang, bukannya be careful ya Miss? Oke. Bedanya take care dengan be careful. Take care itu kalau orang mau pergi, pamitan. Kalau be careful itu misalnya nih, saya lagi nyuci piring terus saya hampir kepleset misalnya. Nah, atau saya lagi jalan sama teman-teman sekalian terus saya nginjek apa, saya hampir kepleset, terus hampir jatuh, saya kepleset terus hampir jatuh, teman-teman bilang, "Hey, be careful." Nah, itu baru be careful. Hati-hati dalam artian be careful itu begitu. Oh, sorry. Be careful dalam artian hati-hati itu begitu konteksnya. Kalau misalnya mau pergi, atau misalnya nih lagi teleponan nih sama teman saya punya teman itu misalnya di Aceh dia. Terus habis itu mau mengakhiri telepon, hati-hati ya di sana. Nah, kita bisa bilang, take care of yourself there. Kita nggak bisa bilang be careful of yourself there. Nah, nggak gitu konteksnya ya guys. Jadi, take care of yourself there, itu gitu. Kalau be careful tuh ya kayak tadi. Gitu. Contohnya hampir jatuh gitu. Take care mau. Ya benar, thank you Miss Murni. Ya. And then catch you later itu sama seperti see you later. Atau see you soon. See you soon itu artinya semoga kita cepat ketemu ya. See you soon. Kadang-kadang kita juga bisa bilang see you sooner. Right. Semoga kita bisa bertemu lebih cepat. See you soon, see you later, see you tomorrow. Oke, see you. Nanti kalau ada yang tanya gini, see you when I see you itu apa, Miss? Nah, see you when I see you itu artinya adalah sampai ketemu di lain waktu. Pokoknya ya nggak tahu kapan lagi gitu. Ini pasangannya farewell tadi gitu. Bisa kayak see you when I see you. Kita nggak tahu lagi kapan ketemu. Pokoknya see you when I see you aja. Oke, untuk sapaan-sapaan sampai berpamitan ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau semua masih clear? Clear, Miss. Oke. Clear, Miss. Oke, clear, Miss. Clear, Miss. Insyaallah. Alright. Tunggu dulu. Ini jadi laptopnya yang nggak clear, ini nggak bisa keganti-ganti slide-nya. Oke, grammar focus. Pronoun. Pronoun itu kata ganti teman-teman. Ya. Kata ganti yang saya maksudkan seperti kata ganti seseorang. Seperti saya, kamu, dia, itu, dan lain-lain sebagainya. Bukan cuma never meet again, tetapi almost never meet again, Mr. Henry. Jadi misalnya bakal lama, ya, bakal lama banget itu. Bakal lama banget nggak ketemunya, nggak tahu tuh kapan ketemu lagi. Nah, kita bisa bilang farewell. Atau kita bisa bilang ini juga, teman-teman. Tunggu ya, saya ketikkan. Apa ini? So long. So long, my friend. Nah, itu sampai bertemu lagi. Itu gitu. Ini ada di Tom and Jerry, teman-teman, waktu Jerry menyelamatkan seekor singa. Sirkus, ya, itu bisa ditonton ketika mereka mau berpisah di akhir filmnya. Pokoknya di menit-menit akhir lah. Itu singanya naik kapal, terus sambil nangis bilang, so long, my friend. Itu so long itu artinya sampai bertemu teman-teman. Itu ya sama seperti farewell ya. Oke. And then pronoun itu kata ganti seseorang. Kok jadi terpotong ya? Oh ya, enggak kan? Ya. Seperti saya, kamu, dia, dan lain-lain sebagainya. Mari kita lihat. Ini laptopnya jadi nggak jelas. Oke, teman-teman. Bisa dilihat di sini, mohon diperhatikan. Ini kadang-kadang dalam bahasa Indonesia juga masih belum dipahami gitu. Tunggu ya. Jadi ada subjek dan objek. Pronoun itu luas sekali, banyak sekali pronoun itu. Tapi malam ini kita belajar dulu karena dari dasar banget kita belajar dulu pronoun subjek dan objek. Apa itu subjek? Subjek itu adalah pihak yang melakukan kegiatan. Objek adalah pihak yang menjadi sasaran dari kegiatan yang dilakukan si subjek. Sampai di sini dulu, jelas? Correct, Miss. Yes. Oke ya, teman-teman ya.
boleh minta tolong di chat box saja, teman-teman, dijawab di chat box saja. Kalau misalnya gini, subjek dan objek, misalnya Winda makan nasi, siapa subjeknya? Ya. Siapa Winda. objeknya? Nasi. Nasi, ya kan? Nasi, ya, rice, good. Ya. Terus kalau misalnya gini teman-teman ya, Winda memanggil Diana. Siapa subjeknya? Winda. Ya, terus objeknya? Diana adalah objeknya ya, bukan subjeknya. Oke, sekali lagi teman-teman. Ini dalam bahasa Indonesia dulu dah. Nah, misalnya nih, Fitri memanggil saya. Siapa objeknya? Objek. Fitri memanggil saya. Objeknya. Saya objeknya ya. Oke. Nah, jadi yang subjeknya adalah Fitri. Ya. Fitri calls me, yes, subjeknya Fitri. Oke, ada yang sudah langsung mengerti dalam bahasa Inggris. Great job. Oke, tapi saya pelan-pelan ya membahasnya dari bahasa Indonesia ya, teman-teman. Karena di sini masih banyak banget itu biasanya member webinar minta ulang saya lagi subjek dengan objek itu apa. Ya, oke. Kalau misalnya saya memanggil saya bagaimana? Jadi I call me. Saya memanggil saya. I call me. I call me. Ya, I call myself sebenarnya. I call myself. Call Tapi mine. maksudnya ini untuk membedakan I dan iya, nggak apa-apa. Ya, ya misalnya gini teman-teman ya. Kalau myself itu sebenarnya artinya adalah diriku atau diri saya. Oke. Ya, diriku atau diri saya teman-teman. Jadi kita lihat di sini, kalau dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Indonesia ya, saya ketika menjadi subjek ataupun menjadi objek bisa tetap sama-sama saya katanya, ya kan? Bisa tetap sama-sama saya katanya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris katanya itu beda. Oke teman-teman, tolong diperhatikan, jangan di unmute ya teman-teman, boleh di mute teman-teman ya. Oke, kalau dalam bahasa Inggris itu beda. Kalau misalnya kita yang melakukan alias kita menjadi subjek atau subjek, maka saya menjadi I. Kalau objek, ya, maka saya menjadi me. Jadi misalnya, saya mencintaimu, bahasa Inggrisnya I love you. Kalau misalnya kamu mencintaiku, maka you love me. Gitu. Itu bedanya I dengan me. Oke, untuk I dengan me bisa ditangkap? Yes, I can, Miss. Yes. I can, Miss. Okay, clear. Satu dulu ya, clear dulu ya. Oke. Kalau you itu aman. Jadi mau dia subjek dengan objeknya mau ketukar juga tetap sama. Saya nggak jelasin ini ya, karena sama aja. Yes. Terus, kalau misalnya dia untuk laki-laki itu he, teman-teman, kalau dia subjek. Nah, terus kalau misalnya dia objek, dia jadi him. Nah, kalau perempuan dia she, ketika dia objek, dia menjadi her. It tetap sama, jadi saya nggak jelasin lagi. Kalau misalnya we, subjek, ketika dia menjadi objek maka dia menjadi us. Kalau subjek mereka itu they. Ketika dia menjadi objek maka mereka menjadi them. Misalnya, saya mencintai mereka, jadi gimana? I love them. Love them. Yes, I love them. Great. Yeah. Nah, kalau misalnya mereka mencintai saya, Love me. they Love me. they They love me.
They love They They me. love love me ya. me. They love me ya. Oke. Terus kalau misalnya begini, kami mencintai dia untuk laki-laki. We We love love him. Coba. We love him. Kami, we love him. Ya, benar. We love him. Terus kalau misalnya, ya, we love him. Oke. Kami atau kami mencintai mereka. We We love them. We love them. We love them. Kami mencintai mereka. We. We love We love them. Thank you. Yes. Oke, teman-teman dari sini ada yang mau ditanyain nggak? No, Clear ya? Okay. Ini kalau saya ngomongnya kecepatan langsung pop up aja bilang. Miss kecepatan." pelan-pelan. Yes. Oh iya. Oh kecepatan ya tadi ya beneran ya kecepatan ya. Miss kecepatan. Oh, Miss. Pekan masih kaget. Untuk saya Ya, ya. Miss, sepertinya penjelasannya terlalu cepat. Oh kecepatan ya. Miss. Oh jadi saya ngomong tadi kecepatan ya guys ya. Untuk saya ya. Ups, Miss. Yang it tadi apa, Miss? Yang it. Putus tadi koneksinya, Miss. Mungkin koneksinya ya. Ya mungkin koneksinya Miss. Soalnya kadang agak putus-putus, Sis. Kalau hour tunggu dulu ya. Hour itu kepemilikan. Jadi contohnya nih kayak rumah saya kan. Aduh teman-teman boleh minta tolong nggak please? Anaknya ribut guys. Oke. Saya mau Ya. nanya, Miss. Misalnya ya boleh. Itu yang aku cinta kamu itu kenapa bisa she loves you ya? Maksudnya kenapa bisa pakai kata she? Kan itu dia Mana? Oh yang iya aku itu. cinta kamu. She loves you. Oh ini. Ya ini Ya. salah ini. Salah teman-teman manajemen salah. Sorry typo. Typo salah ya. Sorry guys. Salah ini sebenarnya yang ribut siapa sih? Oke. Jadi ini sebenarnya aku cinta kamu ini dia cinta kamu misalnya sebenarnya. Dia cinta kamu. Terus nah, ini teman-teman kalau misalnya saya cinta dia, ini yang benar adalah I love her. Bukan I love she. Nah, kalau I love she dia salah. Oke, guys. Ya, I love she itu dia salah. Kalau I love her dia benar. Oke, makanya dikasih tanda silang di atasnya. Di atasnya I love she. Oke, guys. Oke, ada tadi kan saya kecepatan ya. Ada yang nggak jelas belum? Ada yang nggak jelas kah? Jelas, It, Miss. kalau it, Jelas, Miss. Oke. Kalau it itu artinya untuk kata ganti benda selain manusia. Yes. Oke. Kalau yang salah tadi ini kan I love, harusnya dia I love her ini, bukan I love she. Karena kalau she itu adalah subjek, dia yang melakukan, jadi she loves you seperti itu. She itu subjek. Oke. Lanjut ya. Nah, untuk kepemilikan itu ada misalnya nih, rumah saya kan my house. Nah, itu my kalau subjeknya adalah we. Nah, itu kalau misalnya kepemilikan untuk kita atau kami, maka rumah kami menjadi our house. Dia menggantikan kata my. Our house. Seperti itu. Our home boleh. Nah, oke. Teman-teman mungkin ada yang ngomong, mungkin ada yang berbisik-bisik dalam hati, kok tadi yang she pakai S. She loves you. Tapi kalau I-nya tidak menggunakan S. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya begitu, teman-teman, saya akan jawab. Bukan we home, our home. Kalau we home itu nggak ada. Our home, rumah kami, our home. Nah, penggunaan S atau ES di belakang verb dilakukan hanya dalam simple present tense, teman-teman. Aduh, maaf saya hilang fokus kalau misalnya teman-teman tidak memute.
Oke. Jadi penggunaan S atau ES hanya terjadi di dalam simple present tense. Teman-teman, ini tenses pertama, simple present tense. Dan S atau ES diberikan ketika subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Yang mana sih orang ketiga tunggal? Teman-teman tolong perhatikan. Orang ketiga tunggal adalah he, she, it. Selain itu, orang ketiga tunggal juga bisa berupa satu saja nama, misalnya Winda, atau sebutan, misalnya kucing itu. Ya, contohnya nih teman-teman, kalau saya pakai nama nih, Winda. Ini kan namanya cuma satu teman-teman ya, cuma Winda doang nih subjeknya nih. Menyukai kucing. Ini Winda cuma satu orang di sini ya. Tolong diperhatikan guys. Winda likes cat. Seperti itu. Winda suka kucing. Cuma like doang sebenarnya, tapi karena dia adalah subjeknya orang ketiga tunggal, ya. Orang ketiga tunggal itu apa saja ini yang dalam kurung. Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, makanya kata kerjanya ditambahkan S. Tapi ini hanya berlaku di simple present tense. Winda likes cat. Seperti itu teman-teman. Lalu, kalau misalnya nama tapi nggak cuma satu, contoh. Winda dan Rauda menyukai kucing. Ini teman-teman walaupun dia nama, tapi dia lebih dari satu ya. Ya, jadi Winda and Rauda like cat. Di sini lihat perbedaan kata like tidak ada S-nya. Kalau yang ini ada S-nya. Kenapa? Karena di sini orang ketiga tunggal, yang ini sudah nggak tunggal lagi dia kan. Windanya sudah bersama Rauda, jadi nggak tunggal lagi. Gitu. Jadi Winda and Rauda like cat. Itu saja. Nggak usah ditambahkan S lagi. Oke, sampai sini dipahami tidak sister, brothers? Pahami. Bisa dipahami teman-teman? Contohnya untuk yang sebutan itu gimana sih? Ya, kalau sebutan itu contohnya kayak the cat, atau misalnya a girl, misalnya my mother, my dad, my grandmother, seperti itu. Tapi dia cuma satu orang gitu. My boss, atau my friend. Nah, misalnya Windanya di sini bukan Winda deh, my friend. My friend, kalau cuma satu doang, tidak ada S-nya, bukan my friends. Maka, my friend likes cat. Itu untuk kata sebutan. Bisa dimengerti teman-teman? Iya. Gimana? Yang bertanya udah jelas belum? Oke, terima kasih. Jelas. Oke. Thank you, Miss. Oke. Nah, lanjut ya. Mana lagi nih? Nah, ini dia. Contohnya, kalau jika dalam sebuah verb, ya teman-teman boleh dilihat ya. Jika dalam sebuah verb berakhiran y, maka kita perhatikan satu huruf pertama sebelum y. Nah, jika sebuah verb berakhiran y, maka kita perhatikan dulu satu huruf pertama sebelum y. Boleh di-mute teman-teman. Oke. Aduh, nggak bisa di-mute lagi. Kok meng-unmute sendirinya Ji ya? Nah, jika satu huruf tersebut adalah huruf vokal, teman-teman ya. Jika satu huruf sebelum Y itu adalah huruf vokal, maka langsung saja ditambahkan S. Contoh kayak ini. Winda membeli sebuah rumah. Winda buys a house. Lihat ini kata buy, di belakangnya kan Y. Nah, satu huruf sebelum Y diperhatikan dulu. Kalau dia huruf vokal, maka langsung saja tambahkan S. Dan ini U adalah huruf vokal, maka langsung ditambahkan S. Winda buys a house. Namun, jika bukan huruf vokal, maka Y diubah dahulu menjadi I. Lalu ditambahkan S. Huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Oke. Nah,
Kalau misalnya satu huruf sebelum Y itu bukan huruf vokal, bukan A, I, U, E, O, maka Y-nya ini loh guys diubah menjadi I dulu lalu ditambahkan ES. Contoh, burung itu terbang. The bird flies. Ini kok bisa flies? Padahal bahasa Inggrisnya fly, terbang adalah fly. Begini kan? Yang ini, yang FLY ini. Nah, ini kata flies berasal dari kata FLY, fly ya. FLY dalam bahasa Inggris. Kita lihat ini berakhiran Y guys. Tapi satu huruf sebelum Y itu bukan huruf vokal. Dia huruf L ya. L itu bukan huruf vokal. Karena huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Oke. Jadi kita ubah dulu Y-nya menjadi I. Lalu setelah itu kita tambahkan ES. Jadilah seperti ini dia flies. Sama seperti study atau belajar. S-T-U-D-Y. S-T-U-D-Y ya. Belakangnya itu Y, study. Kalau misalnya Winda belajar. Jadi Winda studies. Gitu. Oke, it's time. Nah, coba nih ya, kalau misalnya, coba ya, kalau misalnya saya mengunjungi mereka di kafe ya, mengunjungi itu visit seperti yang sudah diletak di sini. Jadi gimana? Saya mengunjungi mereka di kafe. I visit I visit them in the cafe. at the cafe. Nomor 2. Kita berbicara kepada kamu, gimana? We talk to you. Ya. talk to you. We talk to you. Oke. We talk to you. Terus, kamu meminta dia, perempuan. Ask him. Ask him. Ask her. Her ya, pakai her ya To guys. ask her. Pakai her, kata perempuan nih guys. You ask her. You ask her. Oke. Lalu setelah itu kalau mereka mengajakku. They invite me. They invite me. Kalau dia perempuan mengunjungi mereka. Dia perempuan mengunjungi mereka. Visits, jangan lupa S-nya. She visits. She visits them. Great. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya, besok kita latihan lagi soal ini. Oke guys? Oke. Ya, tunggu dulu. Nah, tunggu belum selesai, masih ada breakout room. She sells. She sells. Ini nanti ya. Ini kapan-kapan aja ya kita. Jadi ini adalah kayak tongue twister gitu guys. Dalam bahasa Indonesia tuh kayak misalnya ular lari lurus dalam karung apa gitu. Nah, kalau ini dalam bahasa Inggris, she sells seashells by the seashore. Coba. She sells seashells by the seashore. Sells seashells by the seashore. Seashells by the shore. Seashell by the seashore. Seashells by the seashore. Seashell by the seashore. Oke, masih ada pertanyaan nggak nih guys sebelum kita breakout room? 10 menit. Kita coba dulu 5 menit ya. Yes, Yes, miss. Yes, miss. Yes, please, most. Maksudnya gimana, Mr. Abu Bakar? Terangkan seperti biasa, jangan nyuruh diterjemahkan. Gimana maksudnya? All right. So if you don't have any question, then I'm going to stop the sharing. And after that, ya, dalam breakout room, teman-teman 5 menit dulu kita coba malam hari ini untuk pemahaman untuk breakout roomnya. Tolong ngomong, guys. Tolong ngomong ya. Ngomong. Yes, miss. Ya, in English coba. Mungkin ada yang bilang, nanti kalau Stenglish gimana, Miss? Setengah English. Nggak apa-apa. Ya, Stenglish nggak apa-apa. Tolong.
Ya, nggak apa-apa. Temanya adalah malam ini sapaan dan perkenalan. Besok juga masih sapaan dan perkenalan sih. Tapi nggak apa-apa. 2 hari ini perkenalan, sapaan dan perkenalan dulu teman-teman. Tolong masuk di breakout room-nya 5 menit aja. Be aktif, teman-teman harus aktif ya. Kenalan, ngomong pokoknya. Ya, 5 menit. Kita coba dulu perkenalan breakout room-nya. Silakan go to your room right now. Untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya masuk di breakout room, boleh yang menggunakan handphone boleh dipakai boleh disentuh layar handphonenya, lalu akan muncul di sebelah kiri gambar kotak 4 dan tulisan breakout rooms. Silakan diklik di situ. Tolong teman-teman masuk di breakout room-nya. You gotta talk.
Hello. Halo. Oke, gimana tadi semuanya udah coba ngomong nggak? Sudah. He's already. I'm done. I'm so shy. Little. Nervous. Too short. Mau ngomong apa Very nervous, Miss. Teman-teman saya mau dulu. Nervous. Masih nervous. Nervous, Susah. I'm in the pink. Nervous, Miss. I don't know, ma'am. Ya itu I'm tahu. so nervous and I don't know shy. itu kan udah bahasa Inggris. I don't know kan udah bahasa Inggris gimana sih? Itu udah English loh. Ya. Oke. Still very little. Aman. Ya, way too No short. wonder. Someone have Don't nervous, it's bad okay. network, Miss. Wah, rugi banget sih kalau bad network itu, sumpah rugi banget. Iya, serius rugi banget kalau bad network. Oke, teman-teman gini guys. Jadi I don't know what to talk. Ya, perkenalkan saja dirinya. Ya, I am and what's your name? Tanya-tanya kan pasti udah tahu lah. Tanya nama. What's your name? Where do you come from? Where are you from? Boleh kan begitu aja. Where are Okay. you from? Where are you from? Olahraga. Ya. Terlalu singkat, Miss. Waktunya terlalu singkat ya. Iya kan perkenalan aja tadi. Maksudnya pengenalan untuk breakout room itu seperti apa. Ya, itu yang harus kalian lakukan besok. Dan 20 kali pertemuan. Inti dari kelas kita ini adalah breakout room-nya ya guys ya. Oke. Ya, I'm ready. Okay, Oke, nanti besok-besok. Oke, Miss. Oh, di atas saya udah jawab guys. Ya, itu jawabannya seperti apa? Jawabannya lebih detail saja tentang keadaan kita, Miss Yuni. How have you been now? Yeah, I've been good. Gitu, I've been good. Oke, Miss, ada. Ini setiap hari itu harus. What do you mean? I'm going to explain the task, daily task. Ya, setiap hari harus menyetor 5 kosakata. 5 kosakata tiap hari di grup Telegram ya. Kapan pembagian grup maksudnya? Miss, Kan udah ini tadi. diketik gitu atau berbentuk apa ya, Miss? Tugasnya, Miss. Example-nya gimana Enggak, langsung aja langsung aja di Telegram grup kayak chat gitu. Oke, 5 chat kosakata. gitu. Ya, kalau bisa beda ya, cuman kan saya membebaskan. Untuk Tapi bayarnya jangan di copy paste chat tugas temannya ya. di jam berapa ya, Miss? Oke, Sis. Terserah. Everyday store 5 vocab. 5 vocab everyday teman-teman ya. Oke. Miss, Jadi tanya Miss. ya. Miss itu store-nya nanti sebelum ada Zoom meeting atau di saat Zoom meeting? Jangan saat Zoom meeting, sebelum Zoom meeting. Sebelum Zoom meeting, oke. Besok Ya, start jam berapa itu, Bu? Biar bisa dipakai, Sudah dimulai apa belum ya? Berarti besok ya, Saya mau tanya. Ya, mulai besok ya, guys. Halo, sis, mau tanya. Mulai besok ya. Zoom-nya selesai sih. Oke, thank you, sis. Tapi waktu malamnya Thank you so much. Silakan Miss Sister Maula. Iya, Oke, aku mau Mi. tanya. Di wilayah aku suka mati lampu. Pas dulu nggak ada sinyal, memang susah sinyal. Dan saya kan pakai wifi. Kalau mati lampu tidak bisa kasih tahu gitu kan, alasannya nggak ikut jalan meeting, tetap dapat tugas. Kalau itu boleh dijelaskan waktu dapat jaringan. Santai lah, yang grogi. Jangan Iya, rusak jadi grup. Iya, jadi Zoom. ya itu bisa dijelaskan kalau misalnya sister sudah dapat jaringan, boleh jelaskan ke saya. Oke, baik. Seminar temanku nih. Di grup aja postnya, ya. Di Telegram Dan ya, juga Oh, sinyal di sini lemot kali sinyalku. Gimana ini? sinyal ya.
Mungkin perlu pindah rumah itu. Ya. Anak SMP, Oke SMA teman-teman, gitu. sekali lagi saya sampaikan, Dia kekurangan peserta jangan malu gitu, ya, Miss. jangan malu Untuk ngomong di sini. Iya. Oke, Miss Astuti, nggak apa-apa. Besok lagi akan ada recordingannya, saya akan bagikan besok. Ada rekamannya ini, saya bagikan besok teman-teman. Jadi yang kurang nyimak bisa nyimak di rekaman. Ya guys, oke. Dan apa namanya? Jangan malu. Pokoknya malam ini nervous banget, Miss. Ya iya, namanya juga shock terapi kan. Jadi memang harus ada nervousnya. Jadi ya Ini terima aja. Telegram, Bu. izin live grup ya, Miss. Oke, silakan. Ya, jadi ya Thank you, Miss. terima aja. Yes. Thank you, Miss. Oke. Thank you very much, Miss. Thank you ya, guys. Good night, everyone. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you all. Tomorrow. Nice to meet you. Yes, thank you guys all. A lot. Nice to meet